Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita semua masih diberikan kesehatan sampai detik ini. Salawat serta salam kita hancurkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Untuk mempersingkat waktu, izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja, saya selaku pemateri pertama akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengenai manajemen kredit. Yang pertama adalah pengertian kredit dan pembiayaan. Jadi, kredit di sini adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu perjanjian pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua adalah pengertian pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengemukakan bahwa pembiayaan di sini adalah berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Yang ke B adalah unsur-unsur kredit. Jadi di dalam manajemen kredit terdapat unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang terdapat dalam pemberian pada fasilitas kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kreditor. Kreditor di sini merupakan pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Jadi pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam di sini merupakan kreditor. Yang kedua adalah debitur. Debitur di sini merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapatkan pinjaman dari pihak lain. Yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan atau keyakinan adalah suatu keyakinan terhadap pemberi kredit untuk diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Yang keempat adalah kesepakatan. Kesepakatan di sini adalah dalam suatu perjanjian, setiap pihak pemberi kredit atau si penerima kredit harus menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang kelima adalah jangka waktu. Dari jangka waktu yang telah disepakati bersama mengenai pemberi kredit oleh pihak bank dan pelunas kredit oleh pihak nasabah atau debitur. Jadi jangka waktu di sini adalah waktu yang ditetapkan bank untuk si peminjam uang tersebut harus berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Yang keenam adalah resiko. Dalam menghindari risiko buruk, dalam perjanjian kredit sebelumnya telah dilakukan perjanjian pengikat anggunan atau jaminan yang dibebankan kepada pihak nasabah, debitur, atau peminjam. Jadi maksudnya di sini adalah di dalam apabila terjadinya suatu resiko, jadi peminjam dan si pemberi kredit tersebut sudah melakukan akad atau perjanjian, sehingga apabila terjadi suatu hal buruk atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, sudah diketahui siapa yang akan menanggung risiko tersebut. Yang ketujuh adalah presentasi. Presentasi merupakan objek yang berupa bunga atau imbalan yang telah disepakati oleh bank dan nasabah atau debitur. Yang ke-C adalah jenis-jenis kredit. Secara umum, jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu dilihat dari segi kegunaannya. Jika dilihat dari segi kegunaannya, terdapat dua jenis kredit, yaitu kredit investasi dan kredit modal. Jadi, kredit investasi di sini adalah kredit yang bisa digunakan atas berdasarkan keperluan perusahaan. Yang kedua adalah kredit modal kerja. Jadi, kredit modal kerja di sini kredit yang digunakan untuk suatu produksi
dalam suatu operasional. Yang kedua, dilihat dari segi tujuan kredit. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah, yang pertama, kredit produktif. Yang kedua adalah kredit konsumtif. Ketiga adalah kredit perdagangan. Jadi kredit produktif di sini adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif adalah kredit konsumsi atau yang dipakai secara pribadi. Yang ketiga adalah kredit perdagangan. Kredit perdagangan adalah suatu kegiatan perdagangan yang digunakan untuk membeli barang dagangan. Yang ketiga dilihat dari segi jangka waktu. Yang pertama adalah kredit jangka pendek. Kredit jangka pendek adalah jangka yang kurung waktunya dari 1 tahun. Yang kedua adalah kredit jangka menengah. Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga adalah kredit jangka panjang. Kredit jangka panjang di sini, kredit yang masa pengambilannya paling panjang, di atas 3 tahun atau 5 tahun. Yang keempat adalah dilihat dari segi jaminan. Jenis kredit ini dilihat dari segi jaminan adalah suatu kredit dengan jaminan. Yang kedua adalah kredit tanpa jaminan. Jadi kredit dengan jaminan di sini bisa berupa barang atau suatu hal lainnya yang sudah disepakati. Jadi yang kedua adalah kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan di sini kredit yang tidak menggunakan jaminan sama sekali. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya persilakan untuk teman kelompok saya mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya selaku sebagai pemateri kedua, yaitu D. Jaminan kredit. Dalam prakteknya, ada beberapa yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut. A. Jaminan dengan barang-barang seperti tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagang, tanaman sawah. B. Jaminan surat berharga seperti sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, dan surat berharga lainnya. E. Yaitu jenis-jenis pembebanan suku bunga kredit. Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan kepada jenis kreditnya. Pembebanan di sini maksudnya metode perhitungan yang akan digunakan sehingga memengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan memengaruhi jumlah angsuran per bulannya, di mana jumlah angsuran terdiri dari utang pokok pinjaman dan bunga. Ada beberapa metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, slide rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan dihitung dari sisa pinjamannya sehingga jumlah bunga yang dibayar nasabah setiap bulan menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Yang kedua, flat rate, yaitu pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulan juga dibayar sama sehingga cicilannya seperti setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Yang ketiga, floating rate, yaitu
Jenis ini membebankan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Dalam dunia perbankan, prinsip analisis kredit dikenal dengan konsep 5C, yaitu yang pertama, karakter. Karakter itu seperti tingginya respek pelanggan terhadap kewajibannya dilihat dari karakter manajemen perusahaan debitur. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan pelanggan membayar kewajiban berdasarkan aspek likuiditas dan proyeksi aliran kas. Yang ketiga, kapital. Kapital yaitu posisi keuangan perusahaan yang dilanjutkan oleh rasio keuangan dan besarnya modal sendiri. Yang keempat, kolateral. Kolateral yaitu aset milik pelanggan yang dijadikan jaminan seperti surat berharga. Yang kelima, condition. Di sini, condition ekonomi secara umum yang mengaruhi kebijakan ekonomi perusahaan. Baik. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.